Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecibugo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Sesajen. Tapi sebelum melanjutkan kisahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua, dan Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Mari kita simak kisahnya. Seseorang yang menceritakan ini adalah tetangga dari Cangagua. Sebut aja namanya Pak Budi. Dulu saat masih muda, setelah selesai menempuh pendidikan SMP, beliau mengawali karirnya sebagai kenek, sopir truk. Berbagai perjalanan jauh sudah dijabani, mulai dari rute antar kota sampai rute antar provinsi. Semua pengalaman ini memupuknya menjadi pribadi yang tangguh dan membuatnya menjadi salah satu orang yang bisa mengendarai mulai dari mobil pickup sampai truk gandeng. Karena dirasa jalan hidup sebagai sopir ekspedisi tidak membuatnya menjadi pria yang mapan dengan segala tuntutan bahwa ia adalah anak pertama yang harus sukses. Pak Budi pun berhenti menjadi supir truk. Sebuah jalan terbuka ketika tetangganya memberitahu bahwa keluarga Cipto sedang mencari seorang sopir pribadi. Semua tahu siapa keluarga Cipto. Terlepas dari desas-desus yang tersebar, Pak Budi nekat melamar kerja dan hari itu juga ia diterima bekerja di sana. Karena saat itu tidak banyak orang bisa menyetir mobil seperti saat ini. Meski mereka bertetangga, namun ini adalah kali pertama Pak Budi masuk ke kediaman keluarga Cipto yang membuatnya berdecak antara kagum dan ngeri. Sebegini besarnya rumah ini, namun entah kenapa ada perasaan tidak enak melihat semua perabotan di rumah ini, seolah ia diawasi. Saat itu, yang mengantar Pak Budi adalah Bu Asiri, wanita tua yang umurnya berkisar antara 50-an. Namun masih terlihat bugar. Ia jarang berbicara dengan wanita ini, karena keseharian beliau adalah di dalam rumah, tanpa sekalipun berbicara dengan tetangga. Sebenarnya, ini bukan hal yang aneh mengenai keluarga Cipto, karena mereka seperti terasing. Meski sudah lama tinggal di desa ini, bagi para tetangga, mereka seperti tidak tinggal di dunia ini yang sama. Seolah mengundang banyak sekali pertanyaan, termasuk para penghuninya. "Silakan ke sini, Mas," kata Bu Asiri, lembut dengan logat Jawanya. Selama di perjalanan, Pak Budi melihat ke sana kemari, mengagumi berbagai patung aneh yang ia temuin, termasuk yang terpasang di beberapa sudut bagian rumah ini. Gaya desainnya benar-benar masih kejawen. Saat itulah, ketika Pak Budi menikmati pemandangan itu, matanya teralihkan pada sebuah pemandangan mencengangkan. Di ujung matanya, ia melihat seorang anak kecil, seusia adiknya, sedang duduk di tepi kolam ikan. Ia melihatnya lama, dan kemudian teralihkan pada seorang wanita. Wanita ini berdiri tegap di belakang si anak. Dengan cara dia melihat Pak Budi, benar-benar tidak mengenakan. Karena ia melihat Pak Budi masih dengan postur tubuh tegap. Hanya bola matanya yang mengikuti kemana Pak Budi pergi. Di sudut bibirnya, ia seperti tersenyum menyeringai. Ketika Ibu Asiri membuka pintu, melewati beberapa bagian dalam rumah, sampailah ia di sebuah ruangan, terlihat seperti gazebo pavilion yang terbuat dari kayu jati. Di sana ada wanita tua, lebih tua dari Ibu Asiri. Ia duduk di atas kursi goyang. Matanya terpejam, meram. Namun, belum beberapa langkah, Bu Asiri melangkah. Si wanita itu tiba-tiba bicara dan membuat Pak Budi tersentak karena kaget. "Ini ya yang akan jadi sopir baruku?"
Ibu Asiri ngangguk, tidak berbicara, kemudian mencium tangannya. Pak Budi, kenalkan, Ikin Doro Sasri, ucap Bu Asiri. Beliau berdiri tegap dan mengepalkan tangannya di depan perut, membuat Pak Budi bingung. Seakan-akan ia berbicara di depan seorang maharaja saja. Setelah menjelaskan panjang lebar, mulai dari gelar sampai pemimpin keluarga, Bu Asiri mengantar Pak Budi ke belakang rumah. Di sanalah nanti ia akan tinggal. Meski bertetangga, keluarga Cipto menginginkan pengabdian dari Pak Budi selama 24 jam. Dan harus siap. Untuk itu dibuatlah kamar itu yang memang khusus untuk sopir yang bekerja di keluarga ini. Di sanalah Bu Asiri menjelaskan semua yang ada di dalam rumah ini, mulai dari unggah-ungguh hingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Budi selama tinggal di kediaman keluarga ini. Saat itu, keluarga Cipto dipimpin oleh Ndoro Sasri setelah kematian Eyang Sarwojo yang meninggal karena sakit. Penerusnya yaitu anaknya adalah Atmojo dan istrinya Sekar. Namun mereka sudah lama tidak tinggal di sini lagi. Namun ada 5 anaknya yang ada di sini. Kesemua anaknya adalah lelaki dan saat ini mereka tinggal di kediamannya masing-masing. Kediaman yang dimaksud Ibu Sasri adalah sebuah kamar khusus yang memang tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Mendengar itu, Pak Budi hanya diam. Yang ia pikirkan hanya satu, Pandawa. Ada satu hal yang orang Jawa percaya ketika sebuah keluarga melahirkan 5 anak lelaki atau 5 anak perempuan, itu adalah kutukan Pandawa. Dan itu masih dipercaya sampai saat ini. Maksud kutukannya adalah konon akan ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengemban beban lebih. Akibatnya, ia akan gila atau memiliki kekurangan mental yang benar-benar serius. Dan biasanya yang paling umum diserang adalah anak terakhir. Namun itu hanyalah rumor yang beredar. Pak Budi saat itu mencoba berpikir bahwa itu hanyalah mitos dari orang zaman dulu. Namun sepertinya hal itu juga berlaku pada keluarga ini. Setidaknya itu yang akan Pak Budi lihat dengan mata kepala sendiri. Selain 5 anak yang tinggal di rumah ini, ada lagi yang Pak Budi harus tahu, bahwa setiap anak memiliki penjaga khusus untuk mereka satu persatu. Dan biasanya mereka dipanggil dengan Dayang Abdi. Dan setiap Dayang Abdi akan menjaga 1 anak. Kesemua Dayang Abdi adalah seorang perempuan. Semua yang Ibu Asiri ceritakan membuat Pak Budi teringat dengan perempuan yang ia lihat tadi. Apakah anak kecil itu adalah salah satu dari 5 anak itu? Bila benar, maka perempuan yang ada di belakangnya adalah... Selain memberi penjelasan tentang itu, Ibu Asiri juga menjelaskan tentang hal lain. Semua tempat yang tidak boleh Pak Budi datangi. Yang paling dekat dengan kamar Pak Budi adalah sebuah tempat sanggar cayang. Sebuah bangunan yang hampir sama dengan gazebo, namun ada di seberang. Bangunannya bisa dilihat langsung dari kamar Pak Budi. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun setiap dipandang, entah, terlihat menakutkan sekali, seolah ada yang berdiri di pelataran gazebonya. Pak Budi mengangguk, pertanda ia mengerti. Dan hari itu Bu Asiri pergi. Ada satu hal yang membuat Pak Budi merasa asing saat berdiri di sini. Adalah aroma. Entah sadar atau tidak, aroma Bu Asiri tercium seperti aroma pandan, mengingatkannya pada sosok kuntilanak yang sudah sering ia dengar di desa. Namun mulai hari ini ia akan sering bertemu beliau. Saat malam, kondisi rumah itu nyaris sepi, sunyi. Penerangan rumah pun hanya ada di beberapa sudut. Pak Budi menghisap beberapa batang rokok. Ia duduk di depan kamar,
memandang persis gazebo yang tidak boleh ia datangi bila tidak bersama Bu Asiri. Tapi masih nyambung lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.